mertua. Jadi adik ayah saya itu kemudian ibu itu mendirikan madrasah banat di Mekah. Itu bukan berarti tanpa tantangan. Beliau itu orang yang tidak formal, edukatif tidak, tapi beliau itu disiplin. Saya ini lulus SMA Negeri Pekalongan tahun 56. Saya satu sekolah dengan Taufik Ismail penyair. Saya satu sekolah dengan SN Ratmana, cerpenis. Kedua beliau ke perguruan tinggi, saya ke Rembang mondok di Kiai Suyuti, paman saya. Kurang lebih baru setengah tahun, Mbak Geria pulang dari Mekah. Lalu Mbak itu berkeliling ke rumah-rumah, ke daerahnya, ipar-iparnya gitu, saudara-saudara Kiai Muhammad. Jadi adik ayah saya itu Kiai Betowi, Kiai Suyuti, kemudian Kiai Muhammad. Jadi Pak Muhammad itu paman saya. Tapi wujudnya saya belum pernah lihat wajahnya. Naon di Mekah. Jadi waktu berangkat dulu dengan ayah saya, tapi ayah saya menganggap metode Mekah Medina itu tidak cocok untuk ayah saya. Sehingga ayah saya setahun pulang ke Indonesia, lalu mondok di Jamsara. Dan Mbak Geria itu terus terang saja kan, putranya yang 5 di Mekah itu kan semuanya meninggal kecil-kecil. Salah satu yang terkecil itu Abdul Aziz, katanya pada suatu hari mau pipis di kamar mandi di Mekah. Nah, waktu mau mengambil air, tangannya kurang panjang. Dia masuk ke ruang guru. Besar, saya mau ambil air, nggak bisa, saya mau cawe, saya pipis. Guru-guru itu, pinter anak ini. Dan berapa lama meninggal. Di Mekah ada suatu kepercayaan, anak kecil itu, anak itu tidak boleh disanjung. Nah, biasanya anak-anak yang dilem gitu, tidak berapa lama sakit, meninggal. Kemudian ibu itu mendirikan madrasah banat di Mekah. Itu bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan terhadap pendirian madrasah putri itu besar terhadap Bukhariya. Qismul Banat Darul Ulum didirikan oleh Mbak. Nah, Kiai Muhammad jadi sampai akhirnya rektor Darul Ulum. Tahun 55 Bung Karno haji. Bung Karno itu sangat familiar sekali dengan kawan. Kabarnya Mbak Yunya Wahid Hasim itu di Mekah. Cari. Ketemu, makan di hotel, dioncekno pelem barang. Mbak suruh ambil. Sampun dangu Bu nggih mboten dahar pelem gaduh, karo manis dan sebagainya. Ibu sampun warga negara Arab Saudi dan warga negara Indonesia. Boten kemawon. Minterno wong Arab. Bangsa Indonesia sekarang membutuhkan orang-orang seperti ibu. Pula ongkos negara. 56 ibu mundur. 57 keliling. Pada suatu hari diajak oleh Pak Ilyas. Pak Ilyas itu kan kakak Misan.
nantinya Menteri Agama itu diajak keliling ke kota-kota. Pulang dari berkeliling itu, Ilyas tanya, bagaimana kesimpulan dia terhadap situasi umat Islam? Mas, ternyata informasi yang saya terima dari jemaah haji yang tiap tahun mampir ke rumah saya di Syamiah itu tidak sama dengan kenyataannya. Dalam pikir anak bolehmu waktu itu pakaiannya irang-irang semua. Ingat saya ya yang kelihatan mata tok itu ya. Siapa nak jenengmu? Kalau Mohsin. Akhir tahun berapa? 1935. Oh iya. Pantes ibumu tidak menghormati saya ketika saya berangkat ke Mekah. Saya naik kapal dari Tanjung Perak. Nah, ibumu tidak datang. Kak Zuhdi saya tanya, Kak Zuhdi pun di Hindun. Itu saya namanya Hindun. Sedang hamil tua, jadi tidak datang. Kalau Kiai Suyuti, Kiai Belowi semuanya sekalian. Anak ngono, seleramu juga anakku sih. Wes, melok aku enak. Sebareng Kiai Suyuti jawab, "Oh niku iso ngaji blas lare niku." Yo kok tak golekno. Kiai Samsuri, Pak Basit, Pak Dauri kan bisa mulai. Nah, sudah 58 saya mulai. Tebuireng itu pondoknya sesuai dengan persetujuan keluarga masyarakat. Pondok itu dipimpin oleh Pak Holik dengan Pak Karim. Nah, madrasahnya dipimpin oleh Mbak Khairiyah dengan Mbak Hui. Suatu malam Pak Holik kirim surat pada Ibu Khairiyah. Bila ikhtisar, saya sampaikan pada Mbak Yu secara Arab semuanya, bahwa pondok itu pimpinannya saya dengan Cik Karim. Nah, madrasah pimpinannya Mbak Yu Khairiyah dengan Yusuf Hasim. Itu administrasi dan manajemennya. Gedungnya milik pondok. Jadi tolong Mbak Yu cari tempat lain. Pondok mau menggunakan ruangan ini. Surat itu yang bawa Pak Ut. Terus, ya apa Mbak, enaknya? Ya kalau begini caranya, nanti malam saya ketok beduk dia. Saya pukul beduk, santri biar kumpul. Pemilihan pengasuh, Khairiyah Hasim atau Khalid Hasim. Nangis Pak. Jangan Mbak, jangan Mbak. Mbak punya pondok sebelah. Mbak Khairiyah kawin dengan Kiai Maksum itu, Mbak Khairiyah umur 9 tahun. Nah, berumah tangga umur 11. Kiai Maksum kawin dengan Mbak Khairiyah umur 35. Kalau bahasa sekarang, Kiai Maksum itu ketua OSIS Pondok Tebuireng.
ketua siswa itu. Tapi vokal, mau pinter. Nah, sudah kawin, berumah tangga itu ibu umur 11. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, tambah berapa tahun, ya, Kiai Maksum sedo, anak 5 ini 3 meninggal. Tinggal Bu Jamila dengan Bu Bida. Nah, ini cerita Mbak Korea lagi ya. Rumah sebelah itu, yang madep ngetan itu dibeli. Itu rumah dukun santet. Kesan umum waktu itu, dengan adanya rumah dukun santet dibeli oleh seorang Kiai Hasyim, kesan mereka, wah bakalnya sebelah semuanya dari santri semua. Nah, ini cerita yang tentang Khairi Hasyim. Ya, ini keistimewaan. Semua turunan Tekbiren sebenarnya ya seperti Khairi Hasyim. Ya waktu itu karena Kiai Maksum itu ahli falak, jadi ya sebenarnya ya untuk ya orang masih umur 11 mau dibawa kemana? Surah apa? Dijak jalan ini dari Tebuirem ke sebelah. Ya kan digandeng kan? Ibu itu digandeng Kiai Maksum. Ibu itu sudah protes. Tuh kok mau nang kene? Duwe wis kok bapakku. Tuh kok nang Jombang ngono, cedeke Taman Pahlawan itu. Yang sekarang Taman Pahlawan. Didik orang kota itu lebih gampang daripada didik orang desa. Ya, aku ngawini kowe sik cilik. Aku durung ngerti prospek masa hidup itu pinter apa enggak. Lha ya tergantung sampean suami saya. Nah, dia pernah tanya pada Kiai Maksum. Kiai, kenapa Kiai kok tidak menerbitkan jilid 3? Anu ya, jilid 3 itu sudah sampai pada kosmografi, sudah sampai pada tipologi, sampai pada ilmu watak. Wong sing bathuke ngene iku ngene, sing kupinge ngene. Niku kangge napa ilmu ngoten? Polisi menghadapi maling. Jadi maling itu kalau kupingnya sudah begini, itu tidak perlu dipukul, ditanyai sudah ngaku. Nah, di sini terus muncul. Ya, ini yang belum pernah diceritakan. Coba tanganmu ya. Tangannya Mbak Kharia itu disuruh menunjukkan pada Kiai Maksum. Kowe bakale nang kono kowe 21 tahun. Ramalan ini. Tapi nanti Moksen muncul ini. Moksen selalu muncul. Jadi 21 kamu di sana, setelah itu kamu pulang. Kemarin 10 tahun kamu ke sana. Berapa ya? Kamu ini dekat dengan yang jauh, jauh dengan yang dekat. Pada suatu hari datang ke suatu daerah, ngomong-ngomong, mereka terus pun di tahlilan. Karena di Mekah kan dilarang. Ya terus gini kok nyai wonten lari alumni sebelah tapi gak iso tahlilan. Wah, langsung terus dilatih anak itu tahlilan. Nah, di sebelah hukuman anak yang terlambat masuk kelas masuk sekolah setelah liburan itu ada dewan tahkim. Ada hakim, ada pembela, ada perwakilan daerah-daerah. Pekalongan ada pembelanya siapa. Nah, kalau telat masuk liburan itu duit hukumannya. Kalau terlalu banyak, hafalan surat Baqarah,
Siapa yang menghadapi Mbak Feria itu, kalau Mbak Feria wis dirodokat. Pada suatu hari, sebelah itu kemalingan. Nah, kemalingan itu, putri itu kan macam-macam, ada yang kemalingan. Bajunya, ada yang hidungnya, ada yang ceweknya kan gitu, ada yang mas-masanya. Terus mbah itu berpikir, ya apa ya, memberantas anak pondok bawa mas-masan ini harus diberantas. Panggil guru-guru. Di antara guru-guru itu namanya Bu Wiji, di rumahnya Magetan. Nah, Bu Wiji, saya punya rencana membuat model kudung. Coba dirundingkan kawan-kawan dengan anak-anak. Terus terbuat kudung rubut itu. Sehingga tinggal bleng, sudah. Ini tidak kelihatan, kalung tidak kelihatan. Ini. Nah, waktu harlah NU keluar sebelah. Anak pakai celana, kudungnya rubuh. Jadi masalah di tenanya Paksul Masail, Kiai Bisri ngomong, mendikan bahwa saya kira orang wedok tasabuh dengan orang laki-laki. Dia itu orang yang tidak formal, edukatif tidak, tapi beliau itu disiplin. Saya merasa, ya Allah, kalau mau pergi itu ibu itu 5 menit, tak suring, budal, siap. Iki duit, bolak balik jalur duit aku. Orang lanang itu kudu saya nyekel duit. Ini dikesankan lain. Dua ibu yang pegang saya. Jadi serba repot ya kadang-kadang. Itu disiplin ibu itu. Jadi Mbak Feria kepada orang yang tidak disiplin itu pakai istilah waladina. Kalau ada orang tidak disiplin waktu misalnya, golongan waladina itu nah. Jadi Mbak Feria itu disiplinnya. Kemudian ini laki-laki harus ikut membantu istri di rumah sampai ke masalah-masalah cuci piring itu Mbak Feria itu menanamkan. Kalau bisa melestarikan apa yang pernah dikerjakan oleh Mbak Feria, saya kira sudah cukup baik. Tapi memang ya tidak gampang ya. Mbak Feria mulai zaman Mbak Maksum itu ya jualan jajan, dijual ke pasar, jualan pakaian anak-anak, dijual ke pasar juga. Jadi Mbak itu tidak punya penghasilan dari santri, tapi bekerja sendiri. Jadi sebenarnya pimpinan sebelah yang sekarang sudah ada itu sudah cukup memadai untuk mengayuh hidup sebelah. Siapa yang bisa ngelateni Mbak Feria? Saya tidak merasa sanggup ngelateni, tapi alhamdulillah 23 tahun. Mbak Feria itu tidak suka jangan itu adem, nasi adem. Jadi semua harus keluar from the oven.